Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai bagaimana manusia memahami ujaran. Sebelum kami masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada teman saya Muhammad Lutfi Hidayat, kemudian saya sendiri Diah Wiji Lestari, lalu ada Rifni Hasanah, lalu ada Siti Sopiah, dan yang terakhir ada Anissa Nurul Fadilah. Pengertian ujaran. Ujaran adalah kalimat yang dilisankan. Ujaran selalu berupa lisan, sementara representasi dari ujaran adalah bentuk tulis. Struktur batin dan struktur lahir. Makna suatu ujaran dapat dipahami dari urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut, atau ciri-ciri tertentu masing-masing kata yang dipakai. Contoh, lelaki tua itu masih dapat bermain bulu tangkis. Lelaki dan wanita tua itu masih dapat bermain bulu tangkis. Proposisi terdiri dari dua bagian. Yang pertama, argumen, yakni ihwal-ihwal yang dibicarakan. Yang kedua adalah prediksi, yakni pernyataan yang dibuat mengenai argumen. Adapun contoh sebagai berikut. Kalimat dewa menyanyi, unit verbalnya adalah menyanyi dan nominanya adalah dewa. Nana sakit, unit verbalnya sakit dan nominanya adalah Nana. Livia sedang menulis skripsi. Verbalnya sedang menulis, nominanya Livia dan skripsi. Kemudian Pasya memberi saya hadiah. Unit verbalnya memberi, nominanya Pasya, saya, dan hadiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konstituen sebagai realita psikologi. Pengertian dari konstituen itu sendiri merupakan pemotongan kalimat menjadi berbagai bagian. Pemotongan kalimat menjadi konstituen mempunyai landasan psikologi sintaksis yang kuat. Namun, konstituen bukanlah hanya sekedar pemotongan kalimat yang sifatnya arbiter saja. Yang pertama, konstituen merupakan satu kesatuan yang utuh secara konseptual. Contoh, preman itu mencuri tas saya. Lalu yang kedua, pemotongan kelompok, kata akan mempengaruhi komprehensi kita. Contohnya, preman tua itu mencuri tas saya. Strategi dalam memahami ujaran. Dalam memahami ujaran, kita dibantu oleh faktor-faktor sintaksis. Kalimat terdiri dari konstituen. Konstituen juga memiliki struktur tertentu. Struktur konstituen inilah yang membantu kita memahami ujaran. Beberapa strategi sintaksis yaitu yang pertama, setelah mengidentifikasi kata pertama dari konstituen yang kita dengar, proses mental kita akan mulai mencari kata lain yang selaras dengan kata pertama dalam konstituen tersebut. Yang kedua, setelah mendengar kata yang pertama dalam suatu konstituen, perhatikan apakah kata berikutnya mengakhiri konstruksi itu. Yang ketiga, setelah kita mendengar suatu verba, carilah macam serta jumlah argumen yang selaras dengan verba tersebut. Yang keempat, tempelkanlah tiap kata baru pada kata yang baru saja mendahuluinya. Yang kelima, pakailah kata atau konstituen pertama dari suatu klausa untuk mengidentifikasi fungsi dari klausa tersebut. Selanjutnya, saya akan meneruskan pemaparan materi dari teman saya. Saya Rifni Kasana akan memaparkan terkait strategi semantik. Yang pertama, pakailah nalar dalam memahami ujaran. Kita hidup dalam masyarakat yang memiliki persepsi yang sama dalam banyak hal. Misalnya, kita pasti memahami bahwa kucing yang mengejar tikus, bukan sebaliknya. Untuk itu, kalimat yang tepat adalah kucing itu mengejar tikus. Yang kedua, carilah konstituen yang memenuhi syarat-syarat semantik tertentu. Jika kita mendengar kata mencarikan, tentunya akan muncul konsep pasti ada objek yang dicari. Kalimat yang tepat menjadi dia sedang mencarikan pekerjaan.
Terdapat dua pengertian yang dapat kita pahami. Yang pertama, pekerjaan itu bukan untuk dia sendiri, dan karenanya pasti ada orang lain yang sedang dia carikan pekerjaan itu. Yang ketiga, apabila ada urutan kata N, V, N, maka V yang pertama adalah pelaku perbuatan, kecuali tanda-tanda lain yang mengingkarinya. Misal dalam kalimat, dia nabrak polisi. Dia adalah pelaku perbuatan. Namun jika verbanya ditandai oleh afiks tertentu, misalnya prefiks di, sehingga kalimatnya menjadi dia ditabrak polisi, maka kata dia tidak lagi menjadi pelaku perbuatan. Yang keempat, bila dalam wacana kita temukan pronomina seperti mereka atau kami, mundurlah dan carilah antesiden untuk pronomina ini. Contoh dalam wacana berikut ini. Waktu itu saya, Faiz, dan Nizam sedang menyusuri sungai. Tiba-tiba kami lihat ada seekor ular besar. Pada kalimat kedua terdapat pronomina. Pada saat kita membaca kata ini, otomatis kita akan mundur untuk mencari antesiden dari pronomina ini. Dan kita temukan 3 orang, yakni saya, Faiz, dan Nizam. Dan yang kelima, informasi lama biasanya mendahului informasi baru. Dalam kita berujar, ada informasi-informasi yang kita anggap ada pada kesadaran si pendengar pada saat kita mendengarkan. Informasi tersebut dinamakan informasi lama. Setelah informasi lama dinyatakan, barulah informasi baru diberikan. Waktu kita berkata, Chris menikahi Sinta 20 Februari 2005. Kita akan berasumsi jika pendengar menyadari akan referen yang dimaksud dengan Chris. Ini merupakan informasi lama yang diasumsikan pendengar. Setelah informasi lama ini disampaikan, pembicara memberikan informasi baru, yakni bahwa orang tadi menikahi Sinta 20 Februari 2005. Terima kasih. Selanjutnya, ambiguitas. Dari unsur leksikal dan struktur kalimatnya, ambiguitas dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ambiguitas leksikal, dan yang kedua, ambiguitas gramatikal. Ambiguitas leksikal yaitu ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai. Contoh, he was stood near the bank. Ambiguitas ini muncul semata-mata karena bentuk leksikal bank mempunyai 2 makna, yaitu tempat simpan menyimpan uang dan tepian sungai. Yang kedua, ambiguitas gramatikal, yaitu ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk struktur yang dipakai. Contohnya, pengusaha wanita itu kaya. Kalimat tersebut ambigu karena pengusaha wanita bisa berarti pengusaha yang berjenis kelamin wanita atau pengusaha yang mendagangkan wanita. Ambiguitas ini muncul karena urutan katanya, karena struktur kalimatnya. Bila dibalik wanita pengusaha, maka tidak akan muncul ambiguitas itu. Ambiguitas gramatikal. Ambiguitas gramatikal dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ambiguitas sementara atau local ambiguity dan ambiguitas abadi atau standing ambiguity. Yang pertama, ambiguitas sementara. Pada ambiguitas sementara, fungsi sintaktik suatu bentuk leksikal berstatus ambigu sampai pada saat kita memperoleh kata-kata tambahan yang membahas ambiguitas itu. Contoh, the horse race past the barn field. Interpretasi pertama kita adalah kuda itu berlari melewati kandang. Namun jika kita mendengar verba field, kita akan mengetahui jika predikatnya bukan race tapi field. Dengan demikian, kalimat tersebut tidak lagi ambigu setelah verba field muncul. Yang kedua, ambiguitas abadi. Pada ambiguitas abadi, kalimatnya masih tetap ambigu,
meskipun kita sudah sampai pada kata terakhir. Contoh, the shooting of the hunter was terrible, flying swords can be dangerous, old men and women went to town. Pada kalimat di atas, tetap ada dua makna untuk masing-masing kalimat, meskipun kalimatnya sudah berakhir. Slide selanjutnya adalah teori pemrosesan kalimat ambigu. Dalam ambiguitas ada dua teori dalam memprosesnya. Teori pertama dinamakan Gardner 4 teori atau GPT. Menurut teori ini, orang membangun makna berdasarkan pengetahuan sintaktik. Ada dua prinsip dalam teori ini. Yang pertama, Minimal Attachment Principle atau MAP. Dan yang kedua, Lead Closure Principle atau LCT. Pada MAP, orang menempelkan tiap kata yang didengar pada struktur kalimat yang ada pada bahasa tersebut. Sedangkan pada LCP, kita menempelkan kata-kata yang masuk bila memang strukturnya memungkinkan. Teori kedua adalah Constraint Satisfaction Theory. Model-model dalam teori ini mengikuti pandangan kaum koneksionis yang menyatakan bahwa unit-unit pemrosesan awal memiliki kendala daya asosiatif yang berbeda. Menurut teori ini, orang sejak semula memiliki pengetahuan tentang kegandaan makna karena pada tiap-tiap kata yang didengar akan diberikan fitur-fiturnya. Penyimpanan kata. Kalau kepada kita ditunjukkan sebuah benda yang biasa dipakai untuk menulis dan dalam benda tersebut terdapat tinta yang kemudian meninggalkan bekas pada benda lain yang kita tulis dan kemudian ditanyakan kepada kita, benda apakah itu? Maka tanpa berpikir kita akan berkata pena. Kita katakan tanpa berpikir karena proses retrieval kata itu berjalan begitu cepat seperti otomatis keluar begitu saja. Begitu juga saat kita bertindak sebagai pendengar, kita dapat memahaminya seolah tanpa berpikir, padahal prosesnya sangatlah panjang dan kompleks. Proses penyimpanan kata sebagai berikut. Yang satu, kita harus terlebih dahulu dapat menentukan apakah 4 bunyi yang kita dengar itu P, E, N, dan A adalah kata dalam bahasa kita. Penentuan ini didasarkan pada kompetensi kita sebagai penutur bahasa Indonesia yang secara intuitif tahu bahwa urutan bunyi seperti itu mengikuti kaidah fonotaktik bahasa kita atau tidak. Yang kedua, kita harus mengumpulkan fitur-fitur yang secara alami melekat pada benda itu, seperti bentuk fisiknya, ukurannya, warnanya, dan sebagainya. Kita memiliki gambaran mengenai objek tersebut di dunia ini. Yang ketiga, kita harus membandingkan dengan benda-benda lain yang fiturnya tumpang tindih dengan benda ini. Misalnya pensil, kapur, spidol, stabilo, dan marker. Pena dan pensil misalnya memiliki fisik yang mirip dan fungsinya pun bisa dikatakan sama, yakni untuk menulis. Namun ada fitur lain yang membuat kedua benda ini berbeda, yakni yang satu mudah dihapus sedangkan yang satunya lagi tidak. Yang keempat, kita harus memilih di antara benda-benda yang sama itu mana yang memenuhi syarat. Proses ini tentunya memerlukan waktu karena untuk mencapai suatu kata yang kita inginkan harus dilakukan proses eliminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nurul Fadila, saya yang akan menjelaskan slide 13 dan slide 14. Yang pertama saya akan menjelaskan slide yang ke-13, yaitu faktor yang mempengaruhi akses terhadap kata. Yang pertama yaitu 1. Frekuensi kata, yang kedua ketergantungan, yang ketiga keterkaitan semantik, keempat kategori gramatikal, dan kelima faktor fonologi. Contoh dari faktor yang mempengaruhi akses terhadap kata yaitu
Kalau kita menonton acara kuis di televisi, akan kita temukan adanya program yang meminta agar peserta kuis menerka benda apa yang dimaksud dengan memberikan ciri atau kelompok benda itu. Bila satu peserta mengatakan buah, maka peserta lain menerka buah mangga, jambu, durian, dan sebagainya. Kuis seperti ini menunjukkan bahwa manusia memiliki konsep-konsep tertentu mengenai dunia di mana kita tinggal. Pada contoh di atas, buah merupakan konsep yang memayungi pengertian-pengertian lain seperti mangga dan jambu. Selanjutnya, teori tentang makna. Teori tentang makna dibagi menjadi dua, yaitu teori fitur dan teori berdasarkan pengetahuan. Contohnya, seorang anak yang sedang dalam proses memperoleh bahasa, suatu hari diberitahu oleh ibunya bahwa binatang yang mereka lihat di halaman depan itu adalah anjing. Oh, itu ada guguk dirah. Tertanamlah pada benak anak itu bahwa binatang itu adalah guguk. Anak lalu menyerap fitur-fitur yang ada pada binatang itu. Kakinya 4, berbulu coklat, telinganya 2, matanya 2, ekornya 1, dan sebagainya. Keesokan harinya, dia melihat binatang yang memenuhi syarat-syarat itu kecuali ukurannya lebih kecil. Dia berkata pada ibunya, "Mama, dudu." Ibunya menyahut, "Oh, itu bukan guguk dirah, itu pus." Karena Dira merasa bahwa teori dia salah, maka diperbaikilah teori itu. Kalau ukurannya kecil itu pus, bukan guguk. Pada minggu berikutnya, dia melihat seekor anjing Pekingese yang tentunya berukuran kecil seperti kucing. Waktu dia berkata bahwa itu pus, ayahnya berkata bahwa itu guguk, bukan pus. Minggu berikutnya, dia melihat kambing dan mengira bahwa binatang itu adalah anjing dan sebagainya. Dari cerita di atas dapat kita lihat bahwa untuk membentuk pengertian mengenai konsep anjing saja bukanlah suatu hal yang mudah. Untuk menjawab hal semacam ini, yakni bagaimana orang memahami makna kata, diajukan teori fitur dan teori berdasarkan pengetahuan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.